izin melaporkan masa aksi telah melakukan perusakan di rumah dinas Kadis Litbang AU. Di rumah dinas Kadis Litbang AU, mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya, menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Selamat malam, izin melaporkan masa aksi telah melakukan perusakan di rumah dinas Kadis Litbang AU. Di rumah dinas Kadis Litbang AU, mobil dinas dirusak dan dihancurkan. Perusakan terhadap rumah dinas oleh masa aksi. I know. I said I'm gonna stop talking about RUU TNI, but you need to see this. Ini lucu banget nih. Ini adalah salah satu contoh peribahasa yang menjadi sebuah kenyataan. Di mana ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Lihat dulu nih videonya. Ini, gue kasih lihat nih. I'm sorry, I just cannot stop laughing. Do you know why? That was kind of funny for me. Kenapa itu lucu buat gue? Karena di sana ya, di video tadi, para mahasiswa atau mahasiswa, gue gak paham, demo masalah menolak revisi Undang-Undang TNI. Tapi demonya di jalan, dan ketika ada TNI lewat, itu langsung didemoin pada TNI-nya. Nih, lihat lagi ya, pangkatnya Pratu. Pertama Pratu. Ini kalau nggak paham nih Pratu nih, ya. Dan pertama itu adalah istilahnya tingkatan TNI paling bawah, yang bahkan mau naruh di kementerian atau lembaga mana, dia mana nggak tahu apa-apa gitu. Lucu aja gitu kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa lu demoin kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa pahami nih bahwa peribahasa tong kosong nyaring bunyinya itu adalah peribahasa yang benar-benar ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nih ya, teriak-teriak begitu lantangnya menolak revisi Undang-Undang TNI, tapi kosong, nggak paham. Yang diteriak-teriakin di sana Pratu, Tamtama, aduh. Kalau memang ngerti isi daripada RUU TNI, nggak mungkin akan melakukan hal seperti tadi. Dan ini yang kita harus pahamin ya. Tong yang kosong, yang nyaring bunyinya, kita dengarkan, maka kita yang berikutnya akan jadi tong yang kosong itu. Mau jadi tong yang kosong? Kalau saya sih mau enggak. Dan kalau dibaca revisinya, kalau mau jujurlah, di bagian mana yang harus menimbulkan gejolak? Coba kalian baca. Saya sudah kirim ke teman-teman wartawan tadi. Ya, di bagian mana coba yang masih menimbulkan gejolak yang mana? Apa? Coba sebutkan satu yang menimbulkan gejolak. Misalnya penambahan Ya, penambahan yang mana? Sebut. Tamtama atau perwira. Ini yang sering jadi kalau masa pensiun, apa masalahnya? Itu kan prajurit aktif. yang saya sampaikan tadi kemarin saya lihat di masyarakat juga, salah satunya soal operasi selain militer Pak. Nah itu Kan dari dulu sudah ada operasi militer selain banyak perang. yang beranggapan bahwa itu kemudian dapat berpotensi menjadi pasal karet. Ini gimana? Enggak, operasi militer selain perang itu, kalau ada bencana, pemulihan bencana itu operasi militer selain perang. Kalau ada jembatan putus, itu jembatan darurat dibangun oleh militer, itu namanya operasi militer selain perang. Ya, kalau ada pemberontakan bersenjata misalnya, itu juga menjadi bagian dari operasi militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang itu harus digarisbawahi selain perang. Jangan operasi militernya, tapi selain perang. Sekarang mana yang menurut kalian kontroversial lagi yang mana? Mas, sebenarnya bukan terkait kontroversial, namun masyarakat menganggap ini terlalu terburu-buru. Itu gimana? Undang-undang ini sudah dari beberapa tahun lalu kan direvisikan. Ini kan bukan ujuk-ujuk, dari beberapa tahun lalu. Coba searching, kalian kan wartawan. Browsing dari kapan nih RUU
revisi Undang-Undang TNI ini mulai digodok? Sudah berapa tahun yang lalu kan? Mungkin yang jadi catatan karena tidak ada di Prolegnas 2025, Pak. Gitu. Iya, tapi kan ini sudah direncanakan lama. Jadi kalau undang-undang itu misalnya sudah matang, ya, sudah bisa untuk segera untuk diundangkan, kenapa enggak dibicarakan? Ini kan untuk memperkuat fungsi-fungsi yang selama ini sudah ada, tapi belum diakomodir oleh undang-undang. Waktu kita COVID, kita punya kepala BNPB jenderal aktif, Jenderal Doni Munardo. Itu nggak diakomodir dalam undang-undang loh. Tapi kalian protes nggak? Ada jenderal aktif memimpin BNPB jadi ketua Satgas Covid, nggak pulang-pulang, dia mungkin setahun dia nggak pulang-pulang itu untuk menangani Covid, almarhum Jenderal Doni Munardo. Ada yang protes nggak? Tapi itu belum ditampung dalam undang-undang. Hari ini diformalkan dalam undang-undang bahwa BNPB boleh dijabat oleh TNI aktif. Ada masalah nggak dengan itu? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang itu yang dicari-cari kemarin, yang hantu-hantu, yang pasal-pasal yang dianggap kemarin menakutkan tuh setelah dicari nggak ketemu kan? Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah. Gitu. Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah, baru kita bahas. Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Artinya pesan untuk masyarakatnya secara khusus. Sekarang itu justru jabatan-jabatan itu dikunci. Di dalam undang-undang itu ada 15 jabatan. Selain 15 jabatan ini, kalau mau diisi oleh TNI aktif, maka dia harus mundur atau pensiun. Justru pasalnya sangat tegas. Ini jabatan yang boleh buat TNI aktif. Di luar jabatan ini, maka dia harus pensiun atau mundur. Ini pasal yang sangat clear, sangat terang benderang, dan ketakutan-ketakutan yang selama ini digembar-gemborkan di media sosial nggak ada. Kalian sebagai wartawan juga nggak bisa sebutkan kan? Pasal mana yang hari ini harus menimbulkan ketakutan, yang mana? Masa pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji, katanya sebelum jadi Gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai. Kasus Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu gunung es, itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 pasti nggak benernya. Inilah yang saya bilang, tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu, apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja-puji, bukan dikoreksi, bukan dimarahi. Kenapa kamu malah dipuja-puji? Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Kalau penegakan hukum sudah tidak benar, itu baru polisi. Kita lihat hakim, 9 hakim. Coba apa yang kemarin? Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba, siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini, mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua karena linglung? Kenapa linglung? Dia berada di sana, tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh, undang-undang bilang kita harus tunduk turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah, dia bilang kami ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan lah. Kalau sudah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, maka mereka itu sudah masuk pemberontak.
kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polhukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu, tapi tentara disuruh ke sana. Ya disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk penegakkan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer, bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya bilang, negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus ambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba. Baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertindak. Ini yang bicara juga Anda pakai pikiran itu, coba. Coba dia suruh taruh di Papua. Dan dia orangnya saya kira yakin lah Pak, beliau nggak akan mungkin asalnya memberikan contoh yang ini. Saya yakin beliau ingin membangun bangsa ini. Bapak tahu Pak, dia secara keturunan Pak, keturunan pahlawan Pak. Saya waktu berkunjung ke Tangerang Pak, dua pamannya Pak dimakamkan di Taman Pahlawan Pak. Ya. Artinya itu keluarga pahlawan, bukan keluarga hanya pintar ngomong aja. Ya. Dia buktikan bahwa leluhur dia Bang ingin membangun bangsa ini. Neneknya Pak pendiri BNI. Ya. Apa yang kita ragukan tentang masalah kemampuan dia Pak? Itu satu bobot bibitnya sangat memungkinkan untuk itu Pak. Saya sangat yakin Pak. Saya kira nggak ada orang yang lebih yakin daripada saya Pak, nggak ada. Karena pernah bersama-sama dalam keadaan susah dan berbahaya dan sulit. Dan dia bisa mengatasi Pak. Bisa menyelesaikan itu. Iya. Mungkin banyak orang udah, oh ini hebat. Kapan tahu hebat? Kapan buktinya hebat? Ya. Saya langsung Pak di lingkungan itu. Jadi saya ngomong ini karena bukan hanya asal om doang. Kok saya ngomong yang bohong Pak? Ya. Tadi akhirnya juga pertanggungjawaban saya. Alhamdulillah di basecamp gue, driver-drivernya emang pada kebanggaan rajin nariknya selama ini. Dan kita semua akhirnya dapat bonus tambahan. Terima kasih ya Allah. 450.000. Dapat 900.000 lumayan, 250.000 lumayan buat beli beras. Lumayan 100.000, alhamdulillah. Dan pasti 900.000. Kota Barat. Seminggu saya 169 orderan, mau pulang kemana-mana tuh. Nih sehari gua 140 km. Gak sia-sia gua ngojek seharian. Lihat kinerja gua, mantap. Gak sia-sia gua ngojek sampai sempat basah sama bolong. Gua libur ngojek itu cuma kalau lagi sakit doang. Dapat apresiasi kayak gini. Tuh konsisten hari gua. Gak sia-sia perjuangan gua selama ini. Indonesia ini bagus punya orang yang pintar, punya orang yang hebat, tapi akan lebih istimewa ketika kepintaran itu, kehebatan itu diisi dengan moral yang baik, integritas yang baik, dan karakter moral itulah yang akan membantu karakter intelektual guna menyalurkan perintah kepada karakter fisikal yang melahirkan karakter kinerja yang positif. Ketika hubungan dengan Tuhannya baik, moralnya bagus, maka pelayanan kepada orang-orang sekitaran pun akan maksimal. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana ya. Boleh berikan pandangan kalian lah sebanyak-banyaknya. Jangan cuma sekedar jadi penonton. Ayo menjadi tuntunan juga ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Bye bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.